Selamat malam Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nur Lasari. Sidang kedua kasus dugaan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza selesai digelar hari ini, Jumat 12 Januari 2024 di Den Haag, Belanda. Kelompok Hamas mengucapkan terima kasih kepada Afrika Selatan yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina. Hamas menyebut bahwa Afsal telah membuktikan kepada dunia bahwa Israel melakukan pembunuhan massal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Ucapan terima kasih kepada Afsal itu disampaikan oleh salah satu anggota Biro Politik Hamas, Izzat Al-Riz, dalam pernyataannya pada Kamis 11 Januari waktu setempat saat sidang perdana gugatan terhadap Israel digelar. Sebagaimana diketahui, Afsal menuding Israel telah melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam serangan-serangannya terhadap jalur Gaza untuk merespons serangan Hamas pada awal Oktober lalu. Gugatan itu diajukan oleh Afsal pada Desember 2023 lalu. Selain itu, Afsal juga menuntut penghentian operasi militer Tel Aviv di daerah kantong Palestina. Riz dalam pernyataannya juga menyebut bahwa bukti yang diajukan Afrika Selatan dalam persidangan di Mahkamah Internasional telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Zionis telah melakukan pembunuhan massal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Afsal juga mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan kebrutalan Israel di jalur Gaza untuk memperkuat tuduhan genosida yang dilontarkan. Salah satu advokat yang mewakili Afsal dalam gugatan di Mahkamah Internasional itu adalah Adila Hasim. Dia mengungkap bahwa Israel telah mengerahkan 6.000 bom per minggu di jalur Gaza. Atas perkara ini, Mahkamah Internasional diperkirakan akan memutuskan langkah darurat pada akhir bulan ini. Namun, Mahkamah Internasional sendiri tidak akan menjatuhkan putusan atas tuduhan genosida karena prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kendati demikian, keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak bisa digugat banding meskipun Mahkamah Internasional tidak memiliki cara untuk menegakkan keputusannya. Israel menghadiri sidang kedua kasus dugaan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada Jumat 12 Januari 2024 di Den Haag, Belanda. Dalam kesempatan ini, Israel memberikan pernyataannya atas tuduhan genosida terhadap warga Gaza yang dilaporkan oleh Afrika Selatan. Perwakilan Israel Dr. Galit Raguan secara tegas membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan bahwa kebijakan Israel yang mengusir warga Gaza dari wilayahnya dan tidak memberikan bantuan kemanusiaan tidaklah benar. Ia lantas memaparkan bukti-bukti yang dimilikinya. Dalam bukti itu menjelaskan bahwa strategi militer yang dilakukan Hamaslah yang justru membuat kerugian kepada warga sipil di jalur Gaza. Raguan juga mengecam klaim Afrika Selatan bahwa peringatan Israel kepada warga sipil untuk mengevakuasi daerah pertempuran yang merupakan upaya untuk menghancurkan rakyat Palestina. Dia menyebut berbagai upaya Israel untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan telah dilakukan, mulai dari memberikan bantuan berupa ambulans, inkubator rumah sakit, pasokan makanan, air, obat-obatan, pendirian 4 rumah sakit lapangan, dan 2 rumah sakit terapung di Laut Mediterania. Dari pernyataannya, ia sangat percaya diri, klaim Israel melakukan genosida adalah hal yang salah. Namun di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lior Hayat Katz juga mengatakan bahwa klaim Afrika Selatan tidak berdasar dan melanggar konvensi genosida, sebab Afrika Selatan dinilai telah mendukung kejahatan yang dilakukan Hamas untuk menghapuskan Israel. Sebagaimana diketahui, jumlah korban jiwa akibat agresi Israel di Gaza meningkat hingga 23.000 lebih. Maka dari itu, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional yang menuding Israel telah melakukan genosida dan menyerukan untuk segera menghentikan perang.
Konflik antara Israel dan Hamas kini justru berbuntut panjang. Angkatan bersenjata Yaman mengeluarkan pernyataan pada Jumat 12 Januari 2024 yang mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap negaranya, di mana serangan itu menewaskan beberapa tentara Houthi Yaman. Maka dari itu, Yaman yang selama ini membantu Hamas melawan Israel akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan Inggris yang mendukung tindakan Zionis. Yaman menegaskan bahwa tidak ada serangan yang akan menghalangi angkatan bersenjatanya untuk mendukung Palestina dan berjanji akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Yaman bertekad akan mengubah Laut Merah menjadi medan perang. Muhammad Abdul Salam, Peruding Sanadi PBB dan Ketua Delegasi Nasional mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata telah melakukan tanggapan awal. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman ini juga menuai kecaman dari beberapa negara dan kelompok perlawanan. Satu di antaranya adalah Rusia. Rusia mengatakan bahwa serangan itu adalah pelanggaran total terhadap hukum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan eskalasi di kawasan guna mencapai tujuan destruktif mereka. Tiongkok juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dengan mengatakan pihaknya prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Begitupun dengan Kementerian Luar Negeri Iran yang mengutuk serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan tersebut akan memicu ketidakamanan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Bahkan tak terkecuali kelompok perlawanan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza yang juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Inggris tersebut. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.